Sebuah mobil tidak lahir di jalanan. Sebelum bekerja di desa, ia menempuh perjalanan panjang dari pabrik, naik kapal, tiba di pelabuhan, melewati proses impor, hingga akhirnya siap digunakan. Setiap tahap memiliki biaya. Itulah sebabnya sebuah harga bisa memiliki cerita yang berbeda. Angka 168,8 juta rupiah menjadi sorotan setelah Indonesian Corruption Watch atau ICW menyebut adanya dugaan perburuan rente dalam pengadaan mobil pickup Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menurut ICW, angka tersebut berasal dari data ekspor-impor kendaraan Mahindra. Angka itu kemudian dibandingkan dengan harga rata-rata pengadaan sekitar 255 juta rupiah per unit. Dari perbandingan tersebut, ICW menghitung adanya potensi selisih harga hingga 4,86 sampai 5,8 triliun rupiah yang disebut diterima oleh PT Bumi Indonesia Gemilang sebagai agen tunggal pemegang merek Mahindra di Indonesia. Jadi begini, mobil itu tidak mungkin dijual tanpa ada ATM di Indonesia. ATMP di Indonesia itu ada dua. Ada namanya RMA, ada namanya Bumi Gemilang. Gitu. Buat brand ini ya, Mahindra Buat sama brand ini. Mahindra. Betul. Nah, jadi ya mereka masing-masing punya pasarnya. Mereka ini ya, mereka yang tunjuk. Saya selama itu siapa yang bawa barangnya, saya nggak peduli. Selama saya pasti bahwa barang itu akan terkirim, barang itu pasti terjamin kualitasnya, barang itu terjamin servisnya, barang itu terjamin supply spare partnya. Ya mau siapa saja. Oke, jadi Agrinas langsung ke prinsipal dan prinsipal itu yang nunjuk gitu. Ya, Pak Jo nggak peduli urusan itu karena saya yang penting deal dengan prinsipal saya itu. yang penting bagaimana anggaran APBN yang diberikan kepada kami itu kami manfaatkan sewajar-wajar, semaksimal mungkin untuk mewujudkan suatu kegiatan besar menurut kesejahteraan masyarakat kita. Efisiensi lah kita lakukan, efektif, akuntabel, transparan. Makanya saya hadir di sini dan saya buka data-datanya. Apa kalian pernah lihat? Coba cek dimanapun ada yang buka data sedetail saya buka ini, nggak ada. Ya. Namun sebelum menelan bulat-bulat narasi yang dihembuskan ICW, yang disambut dengan penuh gegap gempita oleh sejumlah media, ada hal yang perlu dilihat lebih dahulu. Apakah angka 168,8 juta rupiah itu merupakan harga kendaraan yang sudah siap digunakan koperasi, atau baru nilai kendaraan yang pada tahap impor? ICW tak merinci soal ini. Mereka, juga media yang menurunkan beritanya menyembunyikan hal itu. ICW hanya menyebut harga itu dari data ekspor impor, artinya bukan harga on the road, tapi harga setengah matang, alias baru sampai di pelabuhan. Harga OTR itu sudah menggambarkan kendaraan yang siap digunakan dengan komponen seperti pajak kendaraan, biaya administrasi, dan proses distribusi. Padahal, dalam perdagangan internasional, nilai impor bukanlah harga akhir sebuah armada. Ada jarak antara kendaraan saat tiba di pelabuhan dengan kendaraan yang sudah siap operasional. Di dalamnya ada proses kepabeanan, kewajiban perpajakan, pengurusan dokumen, penyiapan kendaraan, distribusi, hingga layanan purna jual. Apalagi kendaraan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak dikirim hanya untuk satu pembeli di satu lokasi. Jumlahnya puluhan ribu unit dan penggunaannya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Membandingkan harga nilai impor dengan harga pagu rata-rata pengadaan siap pakai, ibarat membandingkan harga bahan baku dengan produk yang sudah selesai. Seperti membandingkan gabah dan beras. Materi barangnya sama, tapi untuk sampai ke tujuan akhir, tahapannya berbeda. Untuk melihat nilai kendaraan, ada referensi yang harus bisa jadi patokan dari pemerintah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan pajak alat berat. Dalam Permendagri itu, Mahindra Scorpio Pickup 4x4 tahun 2025 tercatat memiliki nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB sebesar 218 juta rupiah. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotornya sekitar 236,5 juta rupiah. Perlu dicatat, NJKB bukanlah harga jual kendaraan. Namun, data ini memberikan gambaran bahwa nilai kendaraan tersebut dalam referensi pemerintah sudah berada di kelas hampir 250 jutaan rupiah.
mendekati pagu rata-rata yang ditetapkan Agrinas. Untuk Toyota Hilux 28 DSL pickup 4x4 tahun 2025, dalam referensi Permendagri tercatat memiliki nilai NJKB Rp231 juta dengan dasar pengenaan pajak sekitar Rp250,6 juta. Artinya, nilai kendaraan Mahindra Scorpio pickup 4x4 dan Toyota Hilux 4x4 berada pada kelas yang berdekatan. Padahal, Hilux merupakan merek yang sudah lama beredar dan memiliki jaringan pasar di Indonesia. Nah, jika dilihat dari harga OTR, jaraknya akan semakin terlihat. Harga pasar Toyota Hilux 4x4 saat ini berada di kisaran Rp416 juta, bahkan sekitar Rp420 juta hingga Rp432 juta di platform pengadaan pemerintah Inapro. Angka ini jauh di atas harga rata-rata Mahindra yang rata-ratanya berada di kisaran Rp250 juta. Menurut Joe Mota, Mahindra dengan harga rata-rata Rp250 juta sudah termasuk biaya pengiriman ke seluruh Indonesia, garansi 3 tahun, serta perjanjian pembangunan pabrik dalam 2 tahun. Maka, membandingkan harga nilai impor dengan harga OTR atau harga pengadaan jelas gegabah, karena basis perhitungannya berbeda. Disinilah, boleh jadi, ICW sengaja memainkan narasi menyesatkan untuk kepentingan tertentu. Logika ICW ini mirip-mirip ketika negara menetapkan harga jual gas 3 kg yang seharusnya didapat oleh masyarakat. Saat dipatok harga jual Rp16.000 per 3 kg di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, orang ribut. Mereka terkejut karena terbiasa membeli di kisaran Rp20.000–Rp25.000 per tabung gas melon. ICW tak melihat perbandingan harga pickup Mahindra dengan merek lain seperti Hilux yang jauh lebih mahal. Mereka lebih asik mengulik selisih angka, yang ternyata juga tidak apple to apple. Selisih antara harga pagu rata-rata dan harga nilai impor, bukan dari harga OTR. Sebetulnya itu tidak pantas ya, ini saya tidak pantas, harusnya saya ngajarin teman-teman dari wartawan, harusnya kan begini. Salah satu juga poin atau salah satu prinsip daripada wartawan, dia harus punya pemahaman terhadap apa yang dia lakukan. Kan begini, harga itu kan mungkin dia kan hanya itu harga dasarnya. Sekarang saya buka aja, harga dasarnya Toyota 4x4 berapa? 116 juta, dijual berapa sekarang? 418, nggak ada yang teriak. Harga dasarnya Mahindra itu yang mereka sebut 160 berapa? 63. Nah, tapi mereka nggak pernah sebut bahwa itu kan ada namanya tambahan tadi mulai PKB, tambahan BBNKB, terus ada tambahan PPN, ada tambahan PPNBM, itu juga harus dihitung dong. Masa itu nggak dihitung seolah-olah kayaknya harga dasar dibandingkan terus seolah-olah dengan harga beli. Itu semua pajak dan itu tolong ditulis juga. Harga itu adalah harga untuk diterima di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, satu harga. Coba tanya mobil mana yang mereka mau jual seperti itu, nggak ada di sini. Harga yang 255 ya? Kok Anda so tahu nih? Yang 255 juta ya Mahindra. Mahindra harganya siapa yang bilang harganya segitu? Yang mobil pickup ada deh harganya, masa mau yang Pak Jo pamerin di retori kaso. Itu kan harga pro rata, kan gua kenalin dia. Tapi kalau membuka semua nanti gua mesti nyarat. Oke. Di setiap pengadaan, pernyataan terpenting bukan hanya berapa harga awalnya, tapi bagaimana harga itu terbentuk. Joe Mota memastikan Agrinas Pangan Nusantara menghormati kritik dan masukan dari berbagai pihak. Namun ia meminta penilaian terhadap sebuah harga perlu melihat seluruh komponen, bukan hanya membandingkan dua angka dari tahap transaksi yang berbeda. Maka, wajar Joe Mota heran dengan pernyataan ICW tersebut. Ada apa dengan ICW? Sebab yang dibutuhkan koperasi desa bukan sekedar kendaraan dengan harga terjangkau agar negara berhemat, tapi kendaraan yang siap berlaga demi kesejahteraan masyarakat desa. Men of our time.